Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya siang ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu, siang ini saya mohon izinnya kepada Ibu waktu di sini saya Osniwaningsi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Kebetulan pada saat ini ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah, itu menanyakan tentang bagaimana menganalisis kasus yang pernah terjadi di sekolah Ibu dan bagaimana cara Ibu menganalisis kasus tersebut. Ya, ya. Nah, di sini Bu, Ibu bersedia kira-kira? Insya Allah. Ibu, di sini ada nanti beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama yaitu, apakah Ibu pernah mengalami kasus di sekolah ini? Sering. Ya, kira-kira kasus yang Ibu alami, kasus yang seperti apa ya Bu? Apakah itu kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Kalau selama ini yang paling sering saya alami itu dilema etika ya. Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Ya, kebetulan saya menjabat sebagai kepala sekolah ini juga belum lama Ibu. Tapi dalam rentang waktu yang masih singkat itu juga saya sering menghadapi permasalahan. Cuman yang sering itu tuh dilema etika. Kalau bujukan moral ini ya mungkin bisa dihitung satu-satu, jarang mungkin.
Ya, baik Bu, berarti yang sering dialami, sering terjadi di sekolah Ibu berarti kasus dilema etika ya Bu ya. Nah kira-kira ada kira-kira contohnya Bu, kasus yang pernah Ibu alami? Contohnya banyak sih Bu, contohnya seperti kemarin ini kasus, bukan kasus sih, masalah yang saya hadapi baru-baru kemarin itu operator saya. Dia juga belum lama sih di sana, sekitar setahun sebelum saya ke sana itu dia sudah jadi operator. Kemudian dia menyampaikan bahwasanya dia lulus ini PPG Prajabatan, dan kebetulan kami juga butuh operator gitu. Jadi di sini yang jadi masalah adalah saya lepaskan atau saya tahan gitu, karena bisa dikatakan bahwa beliau ini cekatan lah dalam kerja gitu. Kita butuh sekali operator yang lumayan cepat bekerjanya, pekerjaan ini cepat paham. Iya. Itu jadi masalahnya kemarin saya hadapi. Ya, baik Bu. Kemudian kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut apa yang Ibu lakukan? Yang pertama saya mencoba memahami mengidentifikasi permasalahan, dilihat tuh dari sisi sananya gimana positifnya, gimana nilainya, apa yang didapatkan oleh si operator gitu kan. Kalau seandainya saya tahan, baiknya adalah di sekolah, pekerjaan mudah, selesai, semuanya beres. Dan tidak baiknya saya berarti menahan karir seseorang kalau tidak saya izinkan beliau. Kemudian ini sebelum dia ikut tes ya, awalnya itu saya juga ragu-ragu, tapi saya mikirnya gini, kalau rezeki lolos kan gitu, kalau enggak, tapi ternyata malah lolos dia gitu kan. Akhirnya kalau ditahan bisa saja dia mengikuti untuk tidak pergi gitu kan, tapi saya sebagai kepala sekolah dan bisa dikatakan kalau kita di sana kan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya tuh Bu, misalnya dia butuh kita tahan itu kan nggak mungkin. Jadi setelah saya analisa baik buruknya, nilai-nilainya, kemudian saya lihat juga tuh siapa saja yang nanti terlibat di dalamnya, terus saya lihat apa yang terjadi, kenyataan-kenyataan, fakta-fakta yang terjadi di sana, terus saya lihat mana yang benar dan salahnya, baru kemudian kita ambil keputusan. Ya, baik Bu. Nah kemudian dari kasus ini langkah-langkah apa yang Ibu ambil untuk memutuskan masalah ini? Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama saya lihat dulu baik buruknya, nilai-nilai apa yang terkandung di sana, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, kemudian fakta apa, kemudian baik buruknya itu saya ambil keputusannya. Ya setelah saya lihat-lihat banyak yang dianalisa, mulai dari orangnya, positifnya, negatifnya, kemudian apa-apa yang terjadi seandainya ini terjadi. Misalnya kalau saya ambil keputusan ini, inilah yang terjadi. Ambil keputusan ini, inilah yang terjadi. Setelah saya kalau bahasa Minangnya induk manuangkan, gitu ya Bu ya. Jadi saya ambil keputusan saya melepas. Berarti Ibu lepas ya untuk tadi Ibu bilang demi karir beliau juga, kan gitu ya Bu ya. Nah di sini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif, yang sangat efektifnya adalah melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita Bu. Apa saja yang fakta-fakta misalnya seperti ini. Kalau seandainya contoh kayak kasus tadi, masalah tadi, dia kalau jadi operator ini aman gitu kan. Kalau seandainya dia ikut sini, karirnya tertikung gitu. Jadi saya melihatnya sisi itu Bu, mana lebih ke fakta lah gitu, lihat apa yang kenyataan yang terjadi, bagaimana jadinya gitu. Seperti itu. Terima kasih. Nah kemudian Bu, kira-kira tantangan apa yang akan terjadi? Tantangannya saya akan menghadapi operator yang kosong Bu. Jadi pekerjaan tuh tidak ada yang membantu nanti. Ya insya Allah selama ini meskipun nanti ada yang lain yang bisa membantu, tetapi kan yang lain kan sampingan semua tuh Bu. Guru-guru ngajar,
Tapi kalau saya operator kan lebih fokus ke sana, seperti itu. Itu loh Bu. Baik Bu, kemudian dalam mengambil keputusan ini biasanya Ibu mengambilnya langsung Ibu ambil pada hari itu atau pada saat itu, atau Ibu jadwalkan terlebih dahulu? Saya tidak ambil keputusan langsung. Saya tidak ambil langsung keputusan karena saya lihat-lihat dulu kondisinya, ya seperti langkah-langkah yang sudah ada tadi. Nanti udah bulat rasanya, udah dipertimbangkan baik buruknya, baru saya ambil keputusan. Oke Bu. Nah kemudian lagi faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Mempermudah. Ya. Kalau saya bilang sih keterbukaan nih komunikasi. Kalau seandainya tidak ada keterbukaan dan komunikasi, contohnya nih kayak operator itu bilang dia nggak ngomong nih, dia ikut gitu kan misalnya dia tertutup aja nih. Tapi kan kita nggak ada keterbukaan, kemudian kita tidak bisa komunikasi, yang ada muncul cuman rasa kecewa, emosi, dan akhirnya kita ngelepasnya pun terpaksa dilepas tapi dengan tidak enak. Ibu, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Ya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran saya dapatkan tidak boleh terburu-buru ngambil keputusan. Kita nggak bisa langsung asal takana gitu, langsung ngerjakan gitu, nggak bisa, karena ini menyangkut orang banyak gitu, bukan untuk diri kita sendiri, dan banyak orang yang terlibat di dalamnya. Jadi kita nggak bisa ngambil keputusan itu mendadak. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Itu tadi Bu. Jadi kita banyak belajar supaya ngambil keputusan itu tidak semau kita dan tidak semendadak itu. Gitu, Bu. Iya. Luar biasa Ibu keputusan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Semoga saya juga bisa mengambil pengalaman yang Ibu ceritakan nantinya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang perlu dibantu? Di sini Bu, sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu. Di sini saya Osmi Warningsi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Kebetulan di sini ada tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Nah, di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Kepala sekolah untuk menanyakan bagaimana cara pengambilan keputusan dalam sebuah kasus. Nah, di sini saya minta waktunya Ibu, persediaan Ibu. Apakah Ibu bersedia kira-kira? Alhamdulillah hari ini ada waktu senggang. Silakan
wawancara, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu pada Ibu Osmi ya tadi ya. Iya benar. Selamat atas kelulusan menjadi CTP Angkatan 9. Semoga nanti apa yang menjadi diimpikan oleh negara kita ya, dengar-dengar kan siapa yang nanti jadi GP itu insya Allah nanti akan diangkat jadi kepala sekolah ataupun jadi pengawas nantinya. Ya kan Bu ya? Mudah-mudahan nanti Ibu sukses dan lulus. Amin. Terima kasih doanya Bu. Nah, Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Di sini pertanyaannya pertama adalah, apakah Ibu pernah mengalami kasus di sekolah ini atau di sekolah yang tempat Ibu pimpin ini? Banyak sekali kasus, tapi ya maklum ya, saya kan baru menduduki kepala sekolah ini kurang lebih 6 bulan, jadi belum begitu banyak kasus, namun ada beberapa kasus juga. Ini mungkin menyangkut kebanyakan ke dilema etika. Oh, berarti kasusnya banyak terjadi di sekolah Ibu, yang pernah Ibu sekolah alami, yaitu dilema etika ya Bu ya. Nah, kira-kira apa contoh kasus, salah satu kasus yang pernah Ibu alami? Dilema etika. Iya. Jadi memang ya dilema etika ini kan suatu apa ya, kita dihadapkan kepada situasi yang terjadi di mana kita memilih di antara dua pilihan yang sama-sama benar. Benar. Jadi di sini ya kadang merasa sulit juga ya memilih di antara dua benar itu. Jadi ini banyak sekali yang terjadi, contohnya mungkin bisa terjadi pada murid, bisa terjadi pula pada guru. Jadi langsung kita sebutkan contohnya Bu. Iya boleh Bu. Kalau misalkan contoh kepada guru itu mungkin menyangkut kedisiplinan. Tapi kemudian kalau ya ke murid itu juga banyak sekali menyangkut kedisiplinan juga, bisa ada tertiban yang dilanggar gitu. Di sekolah kami ini baru-baru ini terjadi itu tentang kasus murid. Jadi murid-murid di SD 11 Tintah ini ya Bu ya. Iya. Di SD 11 Tintah ini kan udah ada tata tertib, misalkan tidak boleh keluar waktu keluar lingkungan ya, waktu istirahat. Namun banyak sekali murid yang melanggar. Kenapa? Karena di kantin sekolah SD kita ini Bu, ini kan masih ada yang jajanannya tuh kurang lengkap gitu. Jadi kurang lengkap, akhirnya anak-anak itu kan pengen jajan keluar. Jadi ini yang menjadi dilema kami gitu. Yang satunya misalkan murid itu kita biarkan aja jajan di sekolah, itu dia pengen juga jajan di luar kan ya, jajannya nggak lengkap ya, merasa lapar gitu. Jadi kalau saya biarkan dia keluar itu melanggar ketentuan sekolah, atau dia mungkin bahaya nanti keluar lingkungan sekolah. Jadi ini antara kasihan dan kebenaran gitu, jadi agak ada dua dilema di situ. Baik Bu, berarti di sini kasusnya tentang murid yang istilahnya yang melanggar jam seperti sekolah, yaitu keadaan kantin tadi. Iya. Nah, Baik Bu, dalam kasus tersebut, bagaimana caranya kira-kira Ibu pengambilan keputusan? Jadi caranya tuh mungkin ya itu tadi mengidentifikasi dulu, menganalisa gimana apa yang nilai-nilai yang terkandung tadi ya, antara kebenaran dan rasa kasihan tadi. Kemudian yang kedua tuh mencari fakta-faktanya, mencari fakta-fakta itu juga mencari siapa aja yang terlibat di situ. Baik Bu. Nah kemudian langkah apa yang akan Ibu ambil untuk penyelesaian kasus tersebut? Tentunya dalam pengambilan keputusan itu kan karena menyangkut umum jadinya kan, itu saya melibatkan juga warga sekolah itu. Jadi termasuk guru-gurunya kita berdiskusi, termasuk warga kantin berdiskusi. Kemudian yang tak akan pula juga
karena anak tadi jajan keluar, itu jajannya itu kan nggak sesuai dengan apa namanya kantin sehat gitu kan. Jadi misalnya anak kan kalau di luar jajan itu seperti jajan pop es gitu kan, itu nggak baik untuk kesehatan anak. Jadi juga pelibatan kepada orang puskesmas untuk memberi pembinaan kepada anak-anak itu. Jadi kalau begitulah jajan di luar. Kemudian karena tadi udah melibatkan saling bermusyawarah, ya akhirnya gimana cara pengelolaan kantin itu biar jajanan itu semakin menyediakan variasi untuk anak. Baik Bu, kemudian dari langkah tadi, hal apa saja kira-kira yang Ibu anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Hal yang penting Iya, hal yang penting tentunya itu ya saling komunikasi. Jadi saling komunikasi antar warga. Ya, jangan saja. Iya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya yaitu dari penyelesaian kasus ini atau pengambilan kasus ini, pengambilan keputusan dalam kasus ini, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan dalam menghadapi kasus. Iya. Jadi tantangannya mungkin ya dalam berkomunikasi. Komunikasinya tentunya apalagi lebih luas lagi. Kemudian karena mungkin keterlibatan orang banyak, kadang-kadang terlibat banyak orang kan, jadi itu mungkin jadi tantangan. Jadi tantangannya di sini adalah komunikasi berarti ya Bu ya, terutama antar warga sekolah gitu ya Bu ya. Baik, di sini Bu, dalam pengambilan keputusan ini, di waktu ada kejadian, apakah Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu atau Ibu jadwalkan terlebih dahulu? Tentu ya tidak langsung diselesaikan, tapi saya akan juga ya analisis dulu apa sih permasalahannya, kemudian dicari tadi kalau memang dilema etika kita cari nilai-nilainya apa gitu. Jadi dianalisis terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru melihat fakta-faktanya, kemudian melihatkan siapa-siapa aja yang disebut. Iya. Baik, kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Atau adakah seseorang yang mempermudah Ibu? Tentunya kita dalam apa itu kan dalam sebuah organisasi tentu tidak sendiri. Iya. Jadi tentunya kerjasama dan saling bermusyawarah di antara sekolah. Terima kasih banyak Bu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi kepada saya berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi di sekolah Ibu, kemudian bagaimana cara Ibu pengambilan keputusannya, langkah-langkahnya ya Bu ya. Di sini pembelajaran apa kira-kira yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu tersebut dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat saya ambil ternyata ya memperbanyak komunikasi itu memang sangat penting dalam penyelesaian masalah. Luar biasa Ibu, terima kasih atas kesempatan Ibu. Semoga Ibu dalam bertugas selalu sehat, bersemangat, sukses tentunya, dan semoga juga pengalaman Ibu bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum. Semoga sukses ya Bos. Terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghargai
berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada